Ya, saya kok mudah marah, mudah kesel, mudah lepas kontrol gitu. Padahal mungkin maksud teman saya atau maksud orang tua saya tidak begitu gitu, tapi reaksi saya itu selalu berlebihan. Itu artinya dia kemarahan dia itu sudah dari dalam gitu, dari dalam dirinya sendiri dan dia nggak bisa kontrol. Namun ada juga yang curhat, enggak nih, saya sih ngerasa baik-baik saja, nggak ada masalah gitu dalam diri saya gitu, tapi anak-anak saya ribut, suami saya nggak mau bantuin, atau teman saya kok nggak ngertiin dan lain-lain gitu. Nah, ini yang akan saya bahas kali ini gitu. Sikap seperti apa yang Anda pilih ketika situasi tidak sesuai dengan harapan Anda? Seperti tadi, anak-anak ribut, berantem, suami tidak membantu, teman tidak memahami Anda, pekerjaan bertumpuk, orang tua bisanya nyuruh-nyuruh, nggak ngertiin, dan lain-lain. Respon dari kebanyakan orang yang saya tahu, kesel, menyalahkan, marah, bete, akhirnya nggak mood, bahkan ada yang stres. Dengan menyalahkan, marah, atau kesal, atau kecewa, atau bete, atau bahkan stres, kita berharap orang lain atau anak-anak, atau suami, atau teman sadar dan berubah. Atau malah berpikir bahwa oke, paling tidak pekerjaan berkurang. Namun yang sering terjadi adalah anti klimaks. Orang lain, atau suami, teman, orang tua, termasuk diri kita sendiri tuh gak suka disalahkan. Anak-anak gak mau dengar, karena mereka mungkin belum paham. Orang tua mungkin tidak tahu perasaan kita saat itu. Teman-teman juga mungkin kebetulan lagi sibuk. Atau pekerjaan gak otomatis kelar dengan kita marah atau kesal. Berharap orang lain atau pasangan bahkan anak kita untuk berubah seperti kita harapkan adalah seperti membeli lotre dan berharap kita yang menang. Atau kita yang dapat. Saya percaya bahwa apapun yang terjadi pada kita bukan begitu saja terjadi, melainkan sebuah peristiwa terjadi karena merespon apa yang ada di dalam diri kita. Oke. Sadari selalu, kita tidak punya kontrol untuk membereskan orang lain. Namun selalu mempunyai kemampuan untuk mengubah diri sendiri. Di saat kejadian yang berseberangan itu bertandang, reaksi yang hadir biasanya kesel, bete, gak mood, marah, kecewa, sedih, atau mengalihkan perhatian, berharap tidak berada di situasi tersebut, lalu muncul kemarahan. Dan menariknya, dengan berbekal emosi negatif tersebut kita berharap mengubah orang lain, minimal ada yang berubah. Bayangkan, berniat mengubah orang lain dengan emosi tenang saja susahnya setengah mati. Apalagi dengan kemarahan yang ujung-ujungnya kesal, benci dengan keadaan. Saya tidak mengatakan seseorang tidak boleh marah atau kita perlu menekan rasa marah yang mencuat. Namun ketahuilah bahwa marah adalah bentuk komunikasi dari bawah sadar ke bagian sadar di diri ini. Ia mirip seperti indikator di sebuah mesin atau lampu petunjuk oli yang menyala di dashboard mobil pada saat oli di mesin itu habis. Yang artinya, rasa marah yang muncul dari dalam ini perlu dicari sumbernya. Bukan malah diluapkan melalui misalnya kata-kata tajam, atau tindakan keras, atau membentak, atau menyalahkan orang lain, atau malah dihiraukan, atau diikutin, atau mungkin malah diabaikan atau di-reject. Biasanya orang bereaksi karena ada kejadian di masa lampau yang masih mengganjal.
Kejadian itu mungkin sekali atau kesadaran pada saat itu telah dimaknai lalu membentuk menjadi suatu program yang secara otomatis bekerja bila kejadian tertentu terjadi. Makanya dinamakan reaksi. Reaksi sama dengan aksi yang diulang. Sebagus apapun program, tetaplah program. Sementara kita adalah manusia loh, bukan robot. Kalau robot bisa diprogram. Seringkali dalam hidup kita terkondisikan atau terprogram untuk memberi syarat pada kebahagiaan diri untuk menggantungkan kedamaian hati kita pada orang lain atau situasi tertentu. Sehingga bila situasi atau seseorang berlaku tidak sesuai dengan keinginan kita, maka emosi negatif yang terpicu. Saya tidak mengatakan kita harus diam saja ketika kita merasa terganggu dengan pertengkaran anak-anak, terganggu dengan teguran orang tua, terganggu dengan sikap suami yang cuek atau acuh, atau kesal dengan teman yang tidak mengerti kita, dan lain-lain. Tapi lakukan sesuatu namun dasarnya bukan kemarahan, atau kekesalan, atau kebencian malah. Bereskan yang ada di dalam dulu. Karena kemarahan hadir adalah bagaikan undangan agar kita masuk dan meneliti batin kita. Dan bila keadaan sudah tenang, baru kita mengarah keluar diri kita. Saya rasa kita semua setuju bahwa tindakan apapun akan lebih efektif bila dilakukan dalam kondisi batin yang damai. Tapi Miss May, bagaimana saya bisa bahagia kalau saya nggak punya uang? Bagaimana saya bisa tenang kalau anak-anakku berisik dan berantem terus? Bagaimana saya bisa tenang jika suamiku cuek nggak mau bantu ngurusin rumah tangga? Bagaimana hati saya bisa damai kalau suami saya selingkuh? Bagaimana saya nggak kesel kalau misalnya orang tua nyuruh-nyuruh terus atau tidak mengerti keadaan saya? Bagaimana saya bisa tenang jika teman kerja saya nggak bisa kerjasama, dan lain-lain. Lagi-lagi itu artinya ada syarat dalam pencapaian kedamaian hati. Ada syarat dalam pencapaian ketenangan jiwa Anda. Dan bila kita mau masuk dan mengamati lebih dalam diri kita akan menemukan satu sumber yang bernama ego atau aku. Karena uangku, karena pekerjaanku, karena anak-anakku, karena suamiku, karena temanku, maka aku sedih, maka aku marah, maka aku kecewa, maka aku cemas. Kita tidak peduli bila anak tetangga yang berisik dan berantem terus, atau suami tetangga nikah lagi, atau bahkan merasa beruntung bila tidak paralel lagi sama teman kerja. Aku dan punyaku adalah ilusi. Orang yang menyulitkan atau meresahkan atau mengecewakan seperti orang tua, suami, anak-anak, teman, orang lain di sekitar kita sebenarnya bukanlah orang yang membuat kita sulit. Ada sesuatu yang banyak yang dapat kita raih karena kehadirannya. Ketika pemaknaan diubah menjadi orang yang sulit dimengerti, kita tidak lagi menyalahkan orang lain, tetapi kita merasa perlu untuk menambah pengertian dalam diri ini, sehingga kita dapat memahami mereka. Sadari betul bahwa orang-orang yang menyulitkan atau meresahkan atau mengganggu kita akan membawa kita pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perilaku seseorang terbentuk, akan menjadikan jiwa kita bersyukur. Terima kasih.